Selamat pagi, saudara-saudari sedama sekalian. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Marilah kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana dengan membacakan Parita Namakarapata pada halaman 23 dengan sikap bersujud dan beranjali. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Aradhana Dewata pada halaman 71. Samanta cakawalesu atra gacantu dewata sadamang muni rajasa sungantu sagamo kadang saki kami carupe giri sikaratate candalike wimane diperate cagame taruwana gahane kehawatum hikete umacayantu dewa jalatala wisame yaka ganda penaga ditanta sandikea muni warawacana sadawame sungantu Buddha dana wakalo ayang badanta dhammasana wakalo ayang badanta sangga pairupa sadawakalo ayang badanta. Semoga para dewa yang berada di segenap alam semesta datang ke sini mendengarkan ajaran kebenaran Sang Buddha, Raja para bijaksanawan yang membimbing ke surga dan kebebasan.
Datanglah para dewa yang bersemayam di surga, yang berada di tingkat alam nafsu ataupun di tingkat alam berbentuk, juga para dewa bumi yang bersemayam di Wimana, atau di puncak gunung, di jurang, di angkasa, di pulau, di kota, di desa, di pepohonan, di hutan belukar, di sekitar rumah, atau di sawah ladang, juga para yaka, gandaba, dan naga yang bersemayam di perairan, daratan, ataupun di perbukitan. Silakan mendengarkan yang berada di sekitar ini mendengarkan sabda Sang Buddha, Raja para bijaksanawan, seperti berikut ini. Para budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan Buddha. Para budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma. Para budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan Sangha. Marilah kita bersama-sama mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Ubabagamanakara pada halaman 24. Handakmayang Buddhasa Bhagavato Ubabagamanakara karomasi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handakmayang saranaga manapatang panamasi. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handakmayang pancasika pada patang panamasi. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami.
Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handak mayang budak nusati nayang karomasi iti piso bagawa arahang sama sambudo wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sada dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handak mayang dhamanusati nayang karomasi swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo vinyuhi ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handak mayang sangganusati nayang karomasi supati pano bhagavato sawaka sanggo ujupati pano bhagavato sawaka sanggo nyayapati pano bhagavato sawaka sanggo sami cipati pano bhagavato sawaka sanggo yadidang catari purisa yugani Adha purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anutarang punya ketang lokasa ti. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sambagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menandanya jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handak mayang saca kriya gatayo panamasi nyati me saranang anyang buddho me saranang warang
etena sajawajena sotite hotu sabada nyati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajawajena sotite hotu sabada nyati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sajawajena sotite hotu sabada. Tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Karania Metta Sutta pada halaman 34. Hendak mayang karania metta sutang panamase karania mata kusalena yandang santang padang abisa meca sako ujuca suhu juca suwaco casa mudu anati mani santu sakoca subaroca apa kico ca salahu kawuti santin rio cani pakoca apa gapo kulesu ananu kido naca kudang sama cari kinci yeda winyu pare upawa deyung sukino wa kemino hontu sapi sata bawantu sukitata yekeci panga butati tasawa tawarawa anawasesa Bhigawa ye mahantawa majima rasaka angutatula hitawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure hutawa sambawe siwa sapi sata bawatu sukitata aparo parang niku beta ngati manyeta kata cinang kanci ya rosana patigasanya hanya manya saduka micea mata yata niang putang ayusa eka puna manurake ewam pisababutesu manasam bawaye apari manang metanca sabalokasming manasam bawaye apari manang udang adoca tirianca asam badang awera asapatang titan carang nisi noa saya noa yawata sawigata mido etang sating aditea brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama sila wadasanena sampano
kame suwine gedang nahi jatu kapaseang punareti ti. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang tidak dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh, tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus, ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi, semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun dimanapun juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tampak kedengkian, tampak permusuhan. Selagi berdiri, berjalan, atau duduk, ataupun berbaring, sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam rahmah. Ia yang mengembangkan metta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Handak mayang Brahma wihara paranang para karomasi ahang sukito homi niduko homi awero homi apyapajo homi aniko homi suki atanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu apyapaja hontu anika hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wigacantu sabe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapati sarana yang kamangkari santi kalyanang wa papakang wa tasadayada pawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri,
berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak sesuai dengan objek kita masing-masing. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Romo Indra Sinatang Usaha SSAG dengan topik Hidup Harmoni dalam Buddha Dhamma. Untuk waktu dan tempatnya
kami persilahkan kepada Romo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terimalah salam Buddhis kami, Namo Buddhaya. Selamat pagi semua. Ya, untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sedama. Saya melihat banyak yang anak sekolah ya. Ada anak sekolah juga ya Pak ya. Oke, yang kuliah. Nah kemarin dari Pak Erwin ya minta judul harmoni yang saya berikan. Untuk pertama, mungkin ada yang belum kenal atau ada yang mungkin pernah kenal. Jadi nggak apa-apa, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sinatang Usaha. Nah, nama ini mungkin agak asing ya. Itu nama diberikan karena versi bahasa Karo ya. Indra itu nama Buddhis, dulu diberikan oleh Yang Mulia Biku Cinadamo. Jadi kalau ditulis marganya, S itu sebenarnya sembiring. Saya sudah berkeluarga, ibu ada di belakang, itu juga sebagai Dhamma Duta, Pandita, guru agama Buddha juga. Ini ya di belakang pemimpin kebaktian. Nah jadi sehari-harinya saya sebagai guru agama dari tahun 97 saya guru agama Buddha. Mulai dari Gajah Mada, Es Parman, sampai sekarang menetap di Wiyata Dharma di tingkat SD SMP. Kemudian pelayanan umat juga di daerah Deli Serdang, Langkat ya. Nah jadi ini pertama kali saya di BMC ya. Jadi saya merasa bersyukur dan bahagia bisa ke BMC. Oke. Istilah kata harmoni, harmonis ya. Jadi harmoni itu kalau kita pahami dari segi pengertian KBBI, itu keselarasan, keserasian. Namun bisa juga luas pemahamannya rukun, damai. Kehidupan kita sehari-hari, apapun aktivitas kita, kerap kali kita berhadapan dengan hal-hal yang mungkin menggugah perasaan kita yang kurang nyaman, ya kan? Yang mungkin lelah, kecewa, dan sebagainya. Dan itu problem kita dalam hidup. Namun, siapapun itu, tetap akan kita
alami. Hanya saja bagaimana kita menyikapi dan menjalaninya, sehingga kita tetap bertahan sehat sampai hari ini. Hal-hal ini ya tentunya baik itu kita sebagai orang tua di rumah, baik juga sebagai anak yang sekolah, yang bekerja dan sebagainya. Nah, cuma satu yang harus kita lakukan, yaitu menjaga keseimbangan antara lelah dengan jiwa kita. Buddha yang dulu lahir sebagai Pangeran Siddhartha itu membawa kedamaian, membawa keselarasan. Sampai ajarannya pun disebut sebagai jalan yang realis, jalan tengah. Setuju kan? Memang begitu ya. Jadi kenapa dikatakan realis atau jalan tengah? Berarti keseimbangan. Hal ini membuat kita akan berjalan, akan hidup dengan bahagia. Namun tidak semudah itu, kan begitu? Karena kita setiap manusia lahir sudah membawa karma masing-masing. Jadi nggak semua hal yang sama kita hadapi setiap individu. Nah, oleh karena itu, ya teori ini sering mungkin kita dengar dan sederhana kita pahami, oh itu sederhana. Tapi pelaksanaannya setiap individu cara kita berbeda-beda. Dan yang kita rasakan juga berbeda-beda. Mengapa hal ini saya sampaikan? Karena zaman sekarang juga zaman yang serba maju dan serba kita dituntut untuk ya lebih agresif dan segala-galanya, karena kita wajib menjalani kehidupan kita. Nah ini, sehingga kita akan bisa menjalani, melewati apapun. Nah, terutama hal-hal yang membuat kita tadi yang kurang nyaman dan sebagainya. Nah, jadi tujuan kita hidup, walaupun Buddha bilang memang hidup kita adalah duka, tapi bukan pesimis. Tapi tujuan kita untuk memahami duka itu agar kita bisa hidup selaras dan bahagia. Karena udah tahu bahwa hidup kita memang serba duka. Duka itu banyak kan? Lahir, sakit, tua, mati katanya. Dan itu harus kita pahami, dan suatu hari kita akan sampai ke situ. Sedih, kecewa, lelah. Nah, itu semua terkelompok dalam duka. Jadi kita mampu harmoni, menjadi harmoni, memiliki harmoni, kemanapun harmoni, membawa sifat jiwa seimbang dan damai, maka kita akan bahagia. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini bahagia, setelah itu terlahir di alam bahagia, merealisasi nibbana. Romo, itu kan nibbana kan jauh sekali. Ya benar, kita kan nggak tahu karma kita. Iya kan?
Tapi pertama yang paling penting bagaimana kita hidup di dunia ini bahagia. Bahagia di dunia, maka kita akan bahagia di alam berikutnya. Setuju kan? Karena derita di sini, kalau kita duka di sini terus di dunia kehidupan kita sekarang, ini kan agak berat kalau kita nanti apakah pasti setelah akhir hidup mencapai nirvana. Kalau kita sekarang belum sampai ya perasaan kehidupan yang bahagia. Oke, jadi bagaimana sederhana ya, sebagai umat Buddha, apa yang Bapak Ibu adik-adik ini lakukan sudah tepat, dan kalau perlu berkesinambungan. Apa itu? Sebagai umat Buddha kita harus memahami betul keyakinan kita, memiliki keyakinan yang baik. Keyakinan yang baik, muncullah satu pemahaman yang benar. Kita mampu memahami segala hal dengan keseimbangan, maka kita nyaman. Datang ke wihara, ikut puja bakti, itu adalah titik awal. Apalagi anak-anak muda, generasi muda sekarang, ya. Kalau saya lihat aman-amati, begitu saya keliling-keliling pun, wihara kita banyak loh. Tapi yang kebaktian, yang saya pernah datang dan masuk sebagai sharing, minim. Apakah orang tua nggak menganjurkan? Saya sih kurang tahu. Ya kan? Apakah guru tidak menganjurkan, guru agamanya? Saya menganjurkan. Saya yakin teman-teman yang lain juga menganjurkan. Itu kan titik awal untuk menjalani bagaimana kita berkeyakinan akan dapat pemahaman yang benar. Karena di wihara banyak pelajaran. Jadi untuk adik-adik kami, para orang tua, anjurkanlah anaknya ke wihara. Yang mana pun nggak masalah. Adik-adik juga jangan malas ke wihara, rajin bawa temannya. Karena itu awal daripada kita bisa hidup suatu hari bahagia. Nah itu. Jadi dengan kita memahami Dhamma, pasti kita mampu memahami bagaimana kita menjalani aktivitas kita dan kehidupan. Yang kedua, setelah itu kita pasti tahu dan dapat belajar memahami, melaksanakan yang namanya sila. Paling tidak kita memiliki etika, attitude yang baik. Di wihara pasti diajarkan. Kita amati aja parita yang kita baca, itu semua positif, membawa kita bahagia. Tinggal kitalah bagaimana menjalaninya. Jadi bagaimana dengan sila sederhana, Pancasila Buddhis kita baca. Kemudian biasanya anak-anak muda yang Romo dengar bahasanya agak ngetren, ya kan?
bahasa gaul, tapi condongnya negatif. Nah, bahasa kotor katanya. Kemudian berkomunikasi dengan teman bagaimana. Nah, jadi kita harus belajar berkomunikasi yang baik. Sehingga dimanapun kita bisa diterima serasi, selaras, rukun. Pancasila Buddhis hanya 5 toh, ya kan? Nah, bukan sekian janji, 5 janji. Mungkin sila pertama enggak lah, ya kan? Nah, sila kedua bisa terjadi. Sila ketiga mungkin kecil kemungkinan dilanggar. Sila keempat, nah ini agak sering. Sila kelima pun mungkin kemungkinan kecil. Jadi kalau kita datang ke wihara membaca parita, pasti secara otomatis kita melatih komunikasinya. Kemudian yang ketiga, menjalin pertemanan yang baik, memiliki teman sahabat yang baik. Dalam Sigalowada Sutta ada dijelasin, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang baik. Kalau kita sudah sejalan itu, pasti kita selalu berjumpa ketemu dengan orang-orang baik. Nah, mulai dari Romo pertama tadi dijelaskan. Karena apa? Di situ kita juga secara otomatis karma kita bekerja, karma baik kita bekerja. Baru berikutnya kita harus belajar untuk rendah hati. Kalau kita salah, minta maaf, ya kan? Dan memaafkan orang. Dengan catatan berusaha tidak mengulangi. Di dalam keluarga, antara komunikasi di keluarga ayah, ibu, anak itu penting hal-hal yang demikian. Sehingga hidup kita jadi terjalin dengan bahagia. Bahasa Tipitakanya hita sukaya. Keluarga yang harmonis, bahagia. Ya, jadi jangan malu kita minta maaf kalau pernah berbuat salah. Dan jangan ego tinggi ketika teman minta maaf. Kapan Romo? Sebenarnya enggak nunggu kapan. Kapan pun bisa. Enggak mesti nunggu hari raya. Oh nanti Romo, nanti pas Imlek saja. Bukan begitu. Ya kan? Kapan pun bisa. Betul kan? Nah, sehingga kalau kita mau minta maaf dan memberi maaf, terjalin namanya rukun. Selaras, nggak ada masalah. Kemudian saling terbuka. Mau kita bercerita, is problem apa? Jangan menutup-nutupi. Anak sekolah pintar sekarang, pintar nutupin. Bahkan maaf ya kalau Romo salah, pintar tipu-tipu ya, enggak kan? Nah, mudah-mudahan enggak tipu orang tua, jangan ya.
Iyalah Romo udah sekolah ya pinter. Ya kan? Bukan begitu. Ya. Kita harus pinter berbuat baik, membantu orang tua gitu. Jadi ketika ini dalam keluarga, pasangan istri, suami, anak, orang tua saling terbuka. Jadi apapun problem kita, nggak perlu orang tahu. Kita yang tahu, kita yang selesaikan, kita yang happy. Ini enggak zaman medsos, makan nasi kurang enak makannya, ngelapor di medsos. Ibunya merepet, mamanya ngomong di medsos. Siapa yang nanggapin? Entah siapa. Apa salah Romo? Ya kita di medsos itu nggak salah, perlu sih. Bagus sekarang, karena kita kalau ketinggalan medsos pun ya dibilang kita ketinggalan zaman. Tapi bukan berarti kita semua kita masukkan, ya kan? Baru yang terakhir, semua itu juga kita perlu memiliki sifat bijaksana. Bijaksana. Apa itu bijaksana? Adik tahu apa bijaksana? Dalam bahasa kitab Tipitaka, pannya. Apa itu bijaksana? Seringkali kita dengar kan? What is pannya? Kalimat yang sering kita dengar, tapi apa sih bijaksana itu? Gitu. Ayo. Besok tanya gurunya di sekolah. Tanya dosennya yang kuliah. Ya nggak apalah, Romo bocorkan aja yang Romo tahu. Bijaksana itu kita bisa mengerti, melaksanakan, menemukan, menjalin hal-hal yang seharusnya untuk kebaikan atau jalan tengahnya, supaya tidak kemari, tidak ke sana, tidak berat, tidak buruk. Nah, mampu melakukan hal sesuai dengan keadaan, bijak. Ya kan? Jadi kalau sampai di sekolah, satu buku tinggal. Nah, bukan berarti kita di sekolah itu harus balik. Ya kan? Terlambat nanti. Bijaknya bagaimana? Kita tahu. Ya. Beritahu ke gurunya, usahakan apa yang disuruh agar kita bisa ngikutin pelajarannya. Bijak bukan berarti menangis, nggak mau belajar. Nah, itu contoh sederhana. Ya. Mampu melakukan hal-hal sesuai dengan keadaan agar tidak menjadi hal yang tidak baik atau yang tidak diinginkan. Bijak. Oke, jadi dengan adanya ini, ya beberapa hal tadi, maka kita bisa memiliki satu sifat harmoni. Hidup harmoni dimulai dari kita sendiri, diri kita. Jadi kalau teman jiwanya udah baik, kita juga harus baik. Menemukan sahabat yang baik, kita pun harus siap menjadi teman yang baik. Jadi ada sebab akibat. Oke, jadi dengan adanya itu, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi harmoni dalam kehidupan.
kita apapun, apakah di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di perkumpulan, di organisasi, dan sebagainya. Karena dengan itu maka kita tujuan tercapai, sukses dan bahagia. Saya kira itu yang kami sampaikan. Apakah ada para ibu, adik yang mau bertanya? Boleh saja. Terima kasih Romo. Kepada adik-adik sekalian atau para umat yang lain, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sesuai dengan topik pada hari ini ya. Ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan, jangan malu-malu. Ya, boleh aja adik. Satu pertanyaan dari Cabo, dari Tapo. Boleh? Satu sebelah sini, satu sini. Ayo, boleh ditanyakan, jangan malu-malu. Atau bingung ya? Enggak lah ya, orang Romo ceritanya pelan kok. Kalau nggak ditanya nanti Romonya yang bertanya loh. Kalau enggak bertanya, boleh saya tanya. Oke lah, syukur sadu ya. Maksud kami nggak ada yang bertanya, mungkin ya mudah-mudahan tidak perlu ada yang ditanyakan, mungkin ada pemahaman ya syukur. Atau malu, nah malu boleh sih, tapi kalau bertanya di sini nggak malu lah, ya kan? Yang paling kita takutkan nanti malu-maluin, nah itu katanya. Seperti lagu sekolah minggu Buddhis. Di sini ada sekolah minggu ya? Ada ya Pak ya? Oh belum. Ya jadi nggak apa. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sedama semua. Nah jadi kami simpulkan bahwa marilah kita menanamkan hati kita dengan hati harmoni. Dengan hal-hal yang tadi yang Romo sampaikan, mungkin 1, 2, 3 bisa kita lakukan. Sehingga kita kemanapun, dimanapun selalu happy ya. Karena orang senang, teman bergaul banyak. Karena kita hidup ini selain keluarga, teman sangat penting. Nah, karena pasti kita dipercaya orang kalau seperti itu, ya. Dan kalau kita cerita Dhamma, ya masih banyak lagi, ya. Dalam Dhammapada ayat 183 ada disampaikan Buddha, ya. Kita kalau ketemu orang yang membuat kita tidak nyaman, tidak senang, janganlah balas dengan kebencian. Kebencian tidak usah balas dengan kebencian. Tapi kebencian itu kita balas dengan cinta kasih. Kenapa bisa? Ya kita sudah punya jiwa harmoni. Baiklah, terima kasih banyak ya. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana kita sampaikan kepada Romo Indra Sinatang Usaha SSAG yang telah memberikan Dharma Desana kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat selalu bagi kita. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita lakukan pelimpahan jasa kepada para semua makhluk dengan membacakan Pati Dana pada halaman 122.
Handak mayang patidana gatayo panamasi punya sidani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satananta pamangaka ye piya gunawantaca mahang mata pita dayo hitame capya ditawa anye majata werino satati tanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidanahme anumodantu te sayang ye cimang napaca nanti dewa te sang niwedayung maya dinyana punyana anumodana hetuna sabisata sadahontu Hawera suka jiwino kema padanca papontu tesasa sijatang subang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan parita Namakarapata pada halaman 23 dengan sikap bersujud dan beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kebaktian selesai. Namo Buddhaya. Kini tiba saat kita berpisah, setelah lewati masa bersama. Ukirlah
Kita